Shalom, kebenaran firman Tuhan saat ini mengangkat tema healing paling paten. Wahyu 21 ayat 1-6 menjadi bahan bacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah healing sedang tren belakangan ini. Pergi liburan ke pantai, naik gunung, atau sekadar nongkrong di kafe estetik sering dianggap sebagai cara paling ampuh untuk menyembuhkan jiwa yang stres dan lelah. Kita merasa butuh pelarian dari hiruk pikuk pekerjaan dan tekanan hidup yang seolah tidak ada habisnya. Namun, jujur saja, seringkali setelah liburan selesai dan kita pulang ke rumah, rasa lelah itu datang lagi. Masalah yang sama masih menunggu di meja kantor, dan luka batin yang sama masih terasa perih di hati. Ternyata, healing ala dunia hanya memberikan kelegaan sementara. Seperti minum obat pereda nyeri yang hanya meringankan gejala, tetapi tidak menyembuhkan akarnya. Hari ini, melalui Wahyu 21 ayat 1-6, kita akan melihat tawaran healing paling paten langsung dari Sang Pencipta. Ini bukan sekedar liburan singkat saudara, melainkan sebuah restorasi total bagi jiwa raga dan semesta yang akan kita nikmati di langit dan bumi yang baru. Poin pertama yang harus kita mengerti adalah akar masalah yang dibereskan, yaitu langit dan bumi yang baru. Ayat 1 berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu." Saudara, healing yang paling paten dimulai dengan mengganti lingkungan yang rusak dengan yang baru. Dunia kita saat ini sudah sakit karena dosa. Ketidakadilan, penyakit, dan kejahatan ada di mana-mana. Sehebat apapun kita mencoba healing, selama kita masih berada dalam sistem dunia yang rusak ini, kita akan terus terluka. Namun, janji Tuhan adalah pembaruan total. Kata baru berarti baru secara kualitas. Allah sedang menyiapkan sebuah dunia yang tidak lagi mengandung virus dosa. Bayangkan Anda mencoba menanam bunga mawar di tanah yang sudah terkontaminasi limbah beracun. Seberapa banyak pun Anda menyiramnya dengan air bersih atau memberinya pupuk mahal, bunga itu akan tetap layu karena akarnya menyerap racun dari tanah. Satu-satunya cara agar bunga itu tumbuh sehat adalah dengan memindahkannya ke tanah yang benar-benar baru dan bersih. Inilah yang Tuhan lakukan bagi kita, saudara. Langit dan bumi yang baru adalah tanah yang murni, di mana jiwa kita bisa tumbuh tanpa pernah teracuni lagi oleh rasa takut, kecemasan, atau dosa. Poin kedua, saudara, yang harus kita pahami adalah dokter jiwa yang hadir. Artinya, Tuhan diam bersama kita. Coba perhatikan ayat 3. "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka." Saudara, ada banyak orang merasa butuh healing karena merasa kesepian dan tidak dimengerti. Kita merasa harus menanggung beban hidup sendirian. Namun, sumber penyembuhan sejati adalah kehadiran seseorang yang sangat mengasihi kita. Dalam ayat ini, Tuhan menegaskan bahwa Ia berkemah di tengah kita. Dia bukan lagi Tuhan yang jauh di atas sana,
tetapi Tuhan yang ada di samping kita. Kehadirannya adalah obat yang paling mujarab bagi jiwa kita yang hancur. Pernahkah Anda merasa sangat ketakutan atau sedih, lalu seseorang yang paling Anda percayai datang dan hanya duduk diam di samping Anda sambil memegang tangan Anda? Dia tidak perlu bicara banyak, tapi kehadirannya saja sudah membuat hati Anda jauh lebih tenang. Itulah janji kekekalan, saudara. Kita akan tinggal dalam hadirat Allah secara langsung. Ketakutan, rasa tidak aman, dan rasa kesepian akan lenyap seketika saat kita menyadari bahwa Sang Sumber Kasih ada di dekat kita dan tidak akan pernah pergi. Ketiga, operasi hati menghapus air mata dan maut. Ayat 4, Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Inilah alasan mengapa ini disebut healing paling paten. Karena Tuhan menghapus penyebab air mata itu sampai ke akarnya. Dunia menawarkan cara untuk melupakan kesedihan, tapi Tuhan menawarkan cara untuk menghapus kesedihan. Yohanes mencatat bahwa maut, perkabungan, dan duka cita akan berlalu. Ini seperti operasi pengangkatan tumor. Segala sesuatu yang selama ini membuat hidup kita terasa berat dan menyakitkan akan diangkat oleh Tuhan dan dibuang jauh-jauh. Bayangkan seseorang yang menderita penyakit yang membuatnya terus-menerus menahan nyeri selama puluhan tahun. Dia sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Lalu suatu hari dia mendapatkan pengobatan yang benar-benar menyembuhkannya secara total. Saat bangun di pagi hari, dia merasa aneh karena rasa nyeri yang biasanya ada itu tiba-tiba hilang. Dia merasa merdeka. Saudara, di langit dan bumi yang baru, kita akan mengalami kemerdekaan itu. Segala beban mental, trauma masa kecil, dan rasa sakit fisik akan disembuhkan secara instan oleh tangan Tuhan sendiri. Yang keempat, saudara, soal adanya resep yang gratis, yaitu air kehidupan bagi yang haus. Ayat 6 bilang, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara, banyak cara healing di dunia ini yang sangat mahal. Liburan butuh uang, terapi butuh biaya, hobi butuh modal. Tapi healing rohani yang Tuhan tawarkan bersifat cuma-cuma. Tuhan Yesus, Sang Alfa dan Omega, mengundang setiap kita yang haus, yang merasa kering jiwanya, yang merasa tidak punya harapan lagi, untuk datang dan minum. Syaratnya bukan uang atau perbuatan baik, tetapi cukup dengan mengakui bahwa kita haus dan butuh Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal praktis yang sangat penting untuk kita lakukan dalam hidup kita berdasarkan undangan ini. Pertama, cari healing di tempat yang benar. Liburan boleh-boleh saja, tapi jangan jadikan itu Tuhanmu. Sadarilah bahwa ketenangan sejati hanya ada di dalam hadirat Kristus. Kedua, milikilah pengharapan. Saat penderitaan datang menerpa, ingatlah janji ini. Ini tidak akan selamanya. Ada dunia baru yang sedang menanti kita, di mana tidak ada lagi rasa sakit. Ketiga, terimalah anugerahnya.
Jangan berusaha menyembuhkan diri sendiri dengan kekuatanmu. Datanglah kepada Tuhan setiap hari. Ceritakan luka-lukamu dan biarkan air kehidupannya menyegarkan jiwamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sang Alfa dan Omega sudah menjamin bahwa semuanya telah terjadi. Ayat 6. Artinya, kemenangan dan pemulihan kita itu sudah pasti. Kita tidak sedang mengejar sesuatu yang tidak pasti. Kita sedang berjalan menuju janji yang sudah digenapi. Jika hari ini hatimu terasa berat, jika air matamu jatuh karena beban yang tak tertahankan, ingatlah, ada tangan yang sedang bersiap untuk menghapusnya. Ada Tuhan yang sedang menyiapkan rumah baru untukmu. Dan ada air kehidupan yang tersedia bagimu saat ini juga. Datanglah kepadanya. Inilah healing paling paten yang pernah ada. Langit baru, bumi baru, dan hidup yang baru bersama Kristus selamanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.